Ada satu keterampilan yang paling penting dalam hidup ini, yaitu adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Kenapa keterampilan menyelesaikan masalah itu adalah keterampilan yang penting? Karena Anda hidup tanpa masalah. Dimulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, pasti kita akan menemui masalah demi masalah. Tinggal masalahnya masalah besar atau masalah kecil. Nah, sayangnya banyak dari kita berharap tidak ada masalah dalam hidup ini. Nggak mungkin. Kenapa? Mari kita mulai dengan definisi yang namanya masalah. Sebenarnya masalah itu terjadi karena adanya gap atau adanya jarak antara kondisi saat ini dengan kondisi yang kita inginkan. Kalau Anda tidak punya keinginan, maka tidak akan ada pernah gap. So, it means kalau Anda tidak mau punya masalah, berarti Anda perlu menghilangkan yang namanya keinginan. Sehingga Anda tidak akan pernah ketemu yang namanya masalah. Begitu Anda muncul sebuah keinginan, maka pasti akan ada gap. Contohnya, misalnya saya terdampar di sebuah padang pasir, tanpa sendirian, tanpa makan, tanpa minum, dan jauh dari keramaian, benar-benar sendirian. Dan cuacanya panas, kalau malam dingin. Ya. Menurut teman-teman, apakah saya punya masalah pada saat itu? Maka tergantung. Umumnya orang akan mengatakan, iya saya punya masalah karena nggak ada air minum, nggak ada makanan, akan mati, dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau memang keinginan saya adalah mati, apakah kondisi tersebut berarti saya punya masalah? Maka Anda pun akan menjawab, oh kalau kayak gitu berarti nggak ada masalah. Kenapa? Karena kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan cocok, match. Sehingga tidak terjadi gap. Di sini artinya masalah itu karena ada gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Nah, karena kita pasti punya keinginan, maka masalah pasti akan selalu ada. Menjadi penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan bagaimana mendekatkan kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan, sehingga gapnya makin kecil. Dan yang jadi isu adalah begitu saya sudah gap satu, maka ada masalah berikutnya, karena kita muncul keinginan yang baru lagi. Artinya kita akan hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi kabar baiknya dengan masalah, kalau kita mampu lakukan dengan sadar dan melaluinya dengan sadar, maka kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena Anda punya keterampilan yang lebih baik. Pada saat kita mampu membuat kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan, pasti ada yang berkembang dari diri kita. Antara kemampuan berpikir, kemampuan emosional, kemampuan berbicara, atau kemampuan melakukan sesuatu. Pasti ada yang berkembang dari salah satu hal tersebut. Atau bahkan 4 kemampuan tersebut. So, bagaimana kita punya kemampuan menyelesaikan masalah yang baik? Banyak cara. Tapi di sini yang saya mau sharingkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah, yang saya mau ajak dari teman-teman, pertama punya pemahaman yang baik tentang masalah terlebih dahulu. Kita perlu mau berteman dengan yang namanya masalah. Kenapa perlu berteman dengan masalah? Tentu di sini bukan masalah yang bukan masalah yang aneh-aneh gitu. Maksud saya adalah buatlah sebuah masalah bagi diri Anda, sebuah masalah yang dapat membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya apa? Membuat masalah yang membuat pribadi lebih baik. Munculkan sebuah keinginan. Munculkan sebuah keinginan, tapi keinginan ini jangan yang misalnya untuk berfoya-foya. Keinginan yang hanya sekedar ingin dipandang, yang akhirnya Anda pinjam uang kemana-mana, Anda melakukan hal-hal yang bodoh. Itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Tapi munculkan sebuah keinginan, misalnya Anda mau punya karir yang lebih baik. Anda mau punya bisnis. Anda mau membuat orang tua bahagia. Anda mau menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih terampil. Munculkan keinginan-keinginan tersebut. Karena dengan Anda punya keinginan yang bermakna, keinginan yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang,
otomatis begitu Anda mendapatkan keinginan tersebut, Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Jadi yang pertama, Anda perlu mampu membuat masalah, tapi masalah yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik. Oke? Nah, untuk mampu membuat masalah, maka Anda perlu mampu berteman dengan masalah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kita tahu, begitu Anda punya keinginan, Anda mau mencapainya, maka sekali lagi, kenapa disebut masalah? Karena tidak ada yang jalan mulus. Ya, kenapa tidak jalan mulus? Ini menariknya, teman-teman. Pada saat, let's say, teman-teman mau pulang ke rumah, biasa nggak ada masalah. Kenapa? Karena Anda sudah tahu jalannya, bahkan Anda sudah tahu apa persoalan-persoalan yang akan timbul dari perjalanan pulang ke rumah. Akan berbeda kalau Anda ke suatu tempat yang Anda belum pernah kunjungi sebelumnya, yang Anda tidak tahu kondisinya seperti apa, itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman, membuat Anda khawatir, maka ada orang yang cara menyiasatinya adalah pergi lebih awal. Sehingga kalau tersesat, kalau ada sesuatu yang di luar perkiraan, mampu diatasi. Nah, artinya pada saat teman-teman punya keinginan, punya sebuah masalah, maka perlu cek. Anda tidak nyaman, umumnya terjadi karena ada ketidaktahuan di sana. Ketidaktahuan akan kondisi yang bakal terjadi, ketidaktahuan akan apa yang akan Anda hadapi, ancaman-ancaman yang akan muncul, ada ketidaktahuan tentang hal tersebut. Nah, kenapa ketidaktahuan? Karena kita tidak punya referensi di dalam otak kita, tidak punya referensi berpikir. Perlu teman-teman ketahui bahwa bagaimana kita berpikir umumnya berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan memorinya kita. Artinya apa yang kita pikirin dalam kepala kita itu biasanya adalah masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dan pada saat kita mau ke suatu tempat yang baru, yang tidak ada pengalaman sebelumnya, maka menjadi wajar kita menjadi khawatir, takut, tidak nyaman, dan kalau tidak disadari dan tidak diatasi, itu yang membuat kita kemudian berhenti. Atau bahasa umumnya disebut dengan mental block. Nah, yang kedua adalah kita perlu belajar. Pada saat Anda mau mencapai sebuah kondisi yang baru, dan Anda belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan, menjadi sangat wajar kalau kemudian kita bingung, takut, tidak nyaman, khawatir, dan sebagainya. Dan itu sebuah tanda bahwa saya perlu belajar. Saya perlu ilmu baru. Bukan berarti saya perlu berhenti. Misalnya saya biasanya kerja, tapi saya mau punya usaha, dan saya tidak pernah punya pengalaman usaha, it's okay. Dan yang perlu saya lakukan adalah belajar. Ngobrol dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman tentang usaha, baca buku-buku, sekarang buku banyak, ya, atau tonton YouTube yang membantu Anda mengerti dunia usaha itu seperti apa. Karena pada dasarnya, dunia ini punya pattern, punya pola, yang Anda dapat temui dari Anda obrol dengan lebih banyak orang. Jadi, untuk mengatasi masalah, yang kedua, untuk membuat Anda mampu mengatasi masalah, Anda perlu punya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang Anda hadapi. Jangan Anda punya masalah terkait dengan karir, Anda belajarnya adalah cara masak yang tidak berhubungan dengan karirnya Anda. Ya, jadi pastikan Anda belajar hal baru, Anda belajar keterampilan baru, Anda latih diri Anda, sehingga Anda punya referensi di dalam otak Anda punya pengetahuan apa yang akan terjadi atau bagaimana mengatasi isu-isu yang ada. Ya, jadi yang kedua, pertama setelah Anda mampu menerima ketidaktahuan Anda, yang kedua Anda mulai belajar, yang akan membuat Anda punya pengetahuan, yang akan membuat Anda mampu menghadapi berbagai persoalan yang datang. Lalu kemudian yang ketiga adalah Anda perlu melatih batin Anda. Ya, Anda perlu melatih batin Anda. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berespon berdasarkan dunia internal kita. Pada saat kalau kita tidak melatih batin kita, pada saat kita sekali lagi kita menghadapi ketidaktahuan,
pada saat kita mau menuju ke tujuan yang kita mau, dan itu adalah masa depan, dan masa depan itu seringkali berisi kondisi-kondisi yang Anda tidak ketahui, tidak Anda kenali. Dan kalau Anda belum punya pengetahuan, tadi yang kedua Anda perlu belajar, kan persoalan adalah Anda akan mengalami kondisi yang tidak tahu dulu, baru Anda akan belajar. Nah, pada saat Anda masuk ke dalam kondisi yang Anda tidak tahu, dan kemudian Anda mengalami batin yang penuh dengan kekhawatiran, kalau Anda tidak punya kemampuan mengelola batin Anda, maka Anda akan biasanya tidak melakukan yang nomor 2. Anda tidak akan belajar. Yang Anda lakukan adalah Anda kemudian berhenti, Anda menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan semesta, apapun Anda akan salahkan, seakan-akan Anda tidak punya kapasitas mewujudkan tujuannya Anda. Nah, untuk membuat Anda mampu tenang di dalam kondisi ketidaktahuan, untuk membuat Anda mampu istilahnya tenang di dalam badai, maka Anda perlu punya batin yang tenang juga. Disinilah kita perlu melakukan latihan, meditasi, mindfulness, itu menjadi hal yang sangat penting juga. Ya. Dan maka saya sangat menyarankan orang untuk melatih meditasi, melatih batin Anda, ya, untuk membuat Anda punya batin yang lebih baik untuk menghadapi kondisi ketidaktahuan itu. Jadi ada 3 hal yang paling mendasar. Pertama, Anda perlu belajar menerima bahwa hidup ini ada masalah, karena begitu Anda punya keinginan, pasti Anda punya masalah. Anda tidak dapat menghindari yang namanya masalah. Dan untuk itu, buatlah masalah secara sadar, buatlah masalah yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik. Lalu kemudian, pada saat Anda menghadapi kondisi bermasalah, yang kedua Anda perlu lakukan adalah Anda perlu belajar. Karena saat Anda menghadapi masalah baru, Anda tidak punya pengetahuan akan kondisi tersebut. Dan otak kita Anda tidak terlahir maha tahu. Dan Anda perlu mengisi otak Anda untuk membuat Anda tahu apa yang sedang Anda hadapi. Jadi perbanyak komunikasi dengan orang lain, ngobrol dengan orang lain yang berpengalaman, baca buku-buku, tonton YouTube yang akan menambah pengetahuan Anda terkait dengan tujuan yang mau Anda tuju atau masalah yang sedang Anda hadapi. Sehingga akan membuat Anda punya insight-insight, oh begitu toh cara menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah latih batin Anda. Karena dengan batin yang tenang, batin yang terlatih, Anda akan lebih mampu melakukan yang nomor 2 dan juga yang nomor 1. Jadi, latihlah batin Anda, lakukanlah meditasi, carilah guru meditasi, ikut retret meditasi, yang akan membantu Anda untuk lebih mampu menguasai diri Anda, lebih mampu mengendalikan diri Anda, yang pada akhirnya akan membuat Anda mampu terus berjalan, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan menghadapi masalah dengan lebih baik, mengatasi masalah lebih baik, dan disitulah akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik juga. So, pada saat teman-teman menghadapi masalah, sadari bahwa itu adalah keinginan Anda juga, dan itu adalah momen untuk membuat Anda menjadi lebih baik. Jadi, terimalah masalah, belajar dari masalah, dan latih batin Anda untuk membuat Anda mampu menjadi master atas masalah Anda. Bukan Anda yang dikendalikan oleh masalah Anda, tapi Anda yang mengendalikan masalah Anda. Sampai jumpa.